Halo semuanya, aku Kaila Amelia Putri dengan NPM 105245448 dari kelompok 6 kelas 2 PA10. Di sini aku akan memaparkan materi tentang uji parametrik pada mata kuliah statistika lanjut dengan menggunakan SPSS. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan dan pengaruh antara self-control terhadap impulsive buying pada pengguna aplikasi belanja online. Nah, data ini dianalisis melalui uji normalitas dan linearitas, kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi dan regresi. Jadi, sudah diketahui di sini bahwa variabel X-nya itu adalah self-control dan variabel Y-nya itu adalah impulsive buying. Lalu untuk melakukan uji parametrik ini, kita harus melakukan uji asumsi dasar terlebih dahulu, yaitu dengan normalitas dan linearitas. Setelah memenuhi syarat, baru kita bisa langsung masuk ke uji korelasi dan regresinya, teman-teman. Di sini sudah ada sampel datanya. Ya, ini ya kita memakai 40 sampel data, teman-teman. Di mana di kolom pertama ini adalah sampel data dari self-control. Lalu 40 data selanjutnya atau di sampingnya atau di kolom kedua itu adalah sampel data dari impulsive buying. Next. Oke, lanjut kita masuk ke tahap awalnya, yaitu tahap yang sudah masuk di SPSS, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah login atau sudah masuk ke SPSS, tampilannya itu akan langsung masuk ke bagian data view. Ya, lalu di bagian data view ini, pada kolom pertama, teman-teman bisa isi dengan 40 sampel data self-control tadi. Lalu pada kolom keduanya, teman-teman bisa langsung masukkan 40 sampel data impulsive buying tadi. Lalu setelah itu, teman-teman bisa klik bagian bawah sini, yang di samping data view, itu ada variable view. Lalu tampilan variable view seperti yang di sebelah kanan ini, teman-teman. Lalu di bagian variable view ini, pada kolom yang name ini, teman-teman bisa isi baris pertama dengan self-control, lalu baris keduanya diisi dengan impulsive buying. Lalu pada kolom decimalsnya ini, itu dikasih atau diberikan angka 0 agar lebih mudah nanti dalam interpretasinya. Lalu pada kolom measure ini, pada bagian yang baris pertama atau yang self-control itu dengan measure-nya diganti menjadi scale, dan yang baris kedua ini atau baris impulsive buying itu diganti menjadi nominal. Selanjutnya kita langsung masuk ke uji asumsi yang pertama, yaitu uji normalitas, teman-teman. Setelah tadi masuk ke variable view, kita lanjut ke bagian data view lagi, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah sudah di data view ini, kita langsung saja klik analyze di atas ini. Lalu kita klik descriptive statistics dan muncul di sini ada bagian explore, kita klik. Nah, ini adalah tampilan setelah kita klik bagian explore, teman-teman. Nah, kita bisa masukkan variabel X dan variabel Y, yaitu self-control dan impulsive buying pada bagian dependent list ini. Lalu setelah itu kita bisa klik plots ini, teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan dari plots itu. Nah, di plots ini kita tidak perlu mengubah yang atas ini, tapi kita bisa langsung centang saja di bagian sini, yaitu normality plots with test. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas yang telah kita lakukan barusan untuk dua variabel, yaitu self-control atau variabel X dan juga impulsive buying atau variabel Y. Dengan jumlah sampel DF-nya, ya di sini teman-teman itu adalah 40. Dan dari tabel ini kita menggunakan yang bagian Shapiro-Wilk ini ya teman-teman. Karena data kita itu ada 40, di mana itu masih di bawah 50 teman-teman. Jadi kita pakai yang Shapiro-Wilk ini. Jadi DF-nya ini adalah 40, karena sampel datanya diambil dari 40 orang. Nah, karena semua nilai signifikansi ini, pada tabel Shapiro-Wilk ini, baik yang self-control yaitu 0,316, dan impulsive buying yaitu 0,055, itu semua lebih besar dari 0,05. Maka artinya, data self-control maupun data impulsive buying ini itu berdistribusi normal. Selanjutnya, kita masuk ke uji asumsi dasar yang kedua, yaitu uji linearitas, teman-teman.
Nah, balik lagi ke bagian awal, yaitu bagian data view. Teman-teman bisa langsung klik analyze di sini. Lalu di sekarang ini untuk uji linearitas dikliknya yaitu yang compare means, teman-teman. Lalu diklik yang bagian means. Nah, ini adalah tampilan bagian means yang di sebelah kanan ini. Nah, teman-teman bisa masukkan variabel yang self-control itu ke dalam kolom yang dependent list. Dan yang impulsive buying dimasukkannya ke independent list ini, teman-teman. Lalu, teman-teman bisa klik options. Pada bagian ini yang atas, di bagian tampilan options ini, yang atas tidak perlu teman-teman ubah. Teman-teman hanya perlu centang pada bagian test for linearity ini. Kemudian klik continue, dan teman-teman klik OK. Ini adalah hasil dari uji linearitasnya, teman-teman. Nah, di sini dapat terlihat bahwa nilai signifikansi pada deviation from linearity itu sebesar 1. Nah, 1 ini itu lebih besar daripada 0,05, teman-teman. Dan signifikansi linearity-nya ini itu adalah 0,420. Itu juga di atas 0,05. Maka ini dikatakan terdapat hubungan yang linear antara self-control dan juga impulsive buying. Jadi, asumsi prasyarat dalam analisis regresi ini telah terpenuhi, teman-teman. Sehingga kita bisa lanjut ke bagian uji parametriknya, yaitu korelasi dan regresi. Oke, kita masuk ke bagian uji korelasinya ya, teman-teman. Di sini hipotesisnya itu adalah H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara self-control dan impulsive buying. Sementara hipotesis H1-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara self-control dan juga impulsive buying. Nah, ini kita masuk ke bagian data view, teman-teman. Lalu sama kita klik analyze di atas sini. Nah, ini pilih yang correlate, teman-teman. Lalu lanjut klik yang bivariate. Dan ini adalah tampilan dari bivariate correlations. Nah, setelah itu, kita klik yang self-control-nya itu, maupun juga impulsive buying, kita masukkan ke kolom variables ini, teman-teman. Lalu, pada correlation coefficients ini, dicentang yang Pearson. Lalu, setelah itu, kita klik yang OK. Nah, ini dia hasil dari uji korelasi yang telah kita lakukan, teman-teman. Di sini ada tabelnya, di mana nilai Pearson correlation-nya itu adalah sebesar minus 0,320. Nah, angka ini menunjukkan adanya hubungan negatif karena hasilnya ini adalah minus, teman-teman. Di mana kalau hubungannya negatif ini berarti dia ini berlawanan arahnya, teman-teman. Dengan kekuatan lemah hingga sedang karena angkanya ini sebenarnya lumayan jauh daripada minus 1. Ya, jadi kekuatannya ini masih terbilang lemah hingga sedang. Jadi angka ini menunjukkan adanya hubungan negatif dengan kekuatan lemah hingga sedang antara self-control dan impulsive buying. Jadi, semakin tinggi self-control, itu justru semakin rendah kecenderungan impulsive buying. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, nilai signifikansi two-tail-nya ini sebesar 0,044. Nah, karena nilai signifikansi two-tail-nya ini 0,044 itu lebih kecil atau di bawah dari 0,05, maka keputusan uji hipotesisnya itu adalah H0 ditolak. Atau bisa dibilang H1 yang diterima, teman-teman. Jadi, hubungan tersebut signifikan. Artinya, terdapat hubungan yang bermakna atau yang signifikan secara statistik antara variabel self-control dan juga impulsive buying. Selanjutnya, kita masuk ke uji regresi, teman-teman. Hipotesisnya yang H0 ini adalah self-control tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Kalau H1-nya, self-control berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Lalu kita masuk lagi ke bagian data view, teman-teman. Kita klik analyze yang atas ini. Kita klik sekarang yang regression dan kita klik yang linear, teman-teman. Lalu kita masukkan self-control ke dalam kolom yang independent. Lalu kalau yang impulsive buying kita masukkan ke yang dependent ini, teman-teman. Lalu kita klik langsung OK. Dan ini adalah hasil dari analisis model summary-nya dari uji regresi itu, yaitu uji koefisien determinasi, teman-teman. Nah, di bagian ini
dilihat nih seberapa besar variabel self-control ini mampu menjelaskan variabel impulsive buying. Nah, nilai R-square-nya itu adalah 0,103. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya 10,3% variasi pada variabel impulsive buying itu dipengaruhi oleh self-control. Sedangkan sisanya atau sekitar 89,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor lain di luar penelitian ini, teman-teman. Nah, model ini memiliki tingkat kemampuan penjelasan yang sebenarnya relatif rendah. Lalu, ini ada tabel hasil dari analisis ANOVA, uji regresi, yaitu uji F atau kelayakan model. Nah, tabel ini itu digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ini tuh layak digunakan apa enggak untuk memprediksi variabel impulsive buying. Nah, nilai sig-nya ini adalah 0,044. Nah, karena nilai signifikansi yang 0,044 ini lebih kecil atau di bawah dari 0,05, maka sebenarnya model regresi ini tuh signifikan, teman-teman. Artinya, variabel self-control itu secara keseluruhan dia memiliki pengaruh yang nyata terhadap impulsive buying itu sendiri. Jadi, model ini tuh layak digunakan. Oke, selanjutnya hasil berikutnya adalah hasil analisis tabel coefficients, uji T, dan persamaan regresi. Nah, di sini tabel ini menunjukkan angka untuk persamaan regresi. Bisa dilihat di kolom unstandardized coefficients ini, yang B-nya ini. Nah, nilai konstan A-nya itu adalah 86,319. Nilai self-control-nya itu adalah minus 0,390. Nah, nilai signifikansinya itu adalah 0,044 yang menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Nah, persamaan regresi linear sederhananya, rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, dari output tersebut atau dari tabel ini, persamaannya adalah impulsive buying sama dengan 86,319 minus 0,390 yang dari self-control. Nah, interpretasinya dari persamaan ini adalah konstantanya yang 86,319 itu, jika self-control itu bernilai 0, maka nilai impulsive buying-nya itu sudah sebesar 86,319. Nah, interpretasi yang koefisien regresi yang minus 0,390 ini, jadi setiap kenaikan satu satuan self-control itu, maka impulsive buying-nya akan menurun sebesar 0,390. Nah, koefisien ini bernilai negatif, yang berarti hubungan keduanya itu berlawanan arah, teman-teman. Jadi, semakin tinggi self-control, maka justru semakin rendah impulsive buying itu sendiri. Nah, kesimpulan akhirnya adalah, jadi berdasarkan data tersebut, kita bisa menyimpulkan nih teman-teman bahwa sebenarnya self-control itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impulsive buying. Tapi, besarnya pengaruhnya itu sebenarnya tergolong kecil, yaitu yang tadi disebutkan sebesar 10,3% aja. Karena sisanya atau 89,7%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, teman-teman. Gitu. Nah, jadi keputusan hipotesisnya adalah H0 ditolak dan H1 itu diterima. Oke, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari aku. Semoga apa yang aku jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami serta bermanfaat untuk teman-teman dalam mengerjakan soal-soal yang serupa.